Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Di dalam fikih Islam ditemukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat di dalamnya. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, yakni pengarang kitab Safinatun Najah, menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kashifatus Sajah, yakni syarahnya kitab Safinatun Najah, menjelaskan kelima waktu tersebut sebagai berikut. Yang pertama yakni ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan sholat. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Kemudian yang kedua, ketika waktu istiwa, yakni waktu matahari berada pas di tengah-tengah langit, sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala kita. Pada saat matahari berada pada posisi ini diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya salah sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin aw an naqbura fihin mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Yang artinya ialah ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali sampai matahari condong, dan yang terakhir ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Kemudian yang keempat, setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman sholat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan atau pada waktunya, bukan qadaan. Gambaran contoh kasusnya sebagai berikut. Anggaplah waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 pagi dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh. Ketika seseorang melakukan sholat subuh pada jam 4:15 umpamanya, atau pada jam berapapun ia melakukannya, maka setelah selesai sholat subuh ia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunnah sampai dengan terbitnya matahari, dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Karena saat terbitnya matahari sampai dengan meninggi 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebaliknya, dalam rentang waktu jam 4 sampai jam 5 pagi selagi ia belum melakukan sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat apapun. Adapun orang yang melakukan sholat subuh secara qadaan alias pada waktu sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melakukan sholat subuh, lalu mengqadanya pada waktu subuh hari ini, setelah ia melakukan sholat subuh qada tersebut, ia tidak dilarang melakukan sholat lainnya. Yang kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari, sebagaimana diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh di atas, juga diharamkan melakukan sholat bagi orang yang telah melakukan sholat asar secara adaan atau pada waktunya. Sebagaimana contoh kasus di atas, juga bagi orang yang pada waktu sholat asar melakukan sholat asar qada sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukan pada hari sebelumnya, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lainnya. Keharaman melakukan sholat setelah melakukan sholat asar ini terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu
wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Yang artinya tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaan berikutnya adalah sholat apa yang haram dilakukan pada kelima waktu tersebut? Apakah apapun sholatnya tidak boleh dilakukan pada kelima waktu haram tersebut? Nah, Syekh Muhammad Nawawi Bantan dalam kitabnya tersebut menuturkan bahwa sholat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Sebagai contoh ada sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului sholatnya, yakni masuknya seseorang ke dalam masjid. Nah, kapanpun seseorang masuk masjid, ia disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid, meskipun pada salah satu dari 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Sedangkan contoh sholat sunnah yang memiliki sebab dan yang membarengi adalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat sunnah ini mesti dilakukan berbarengan dengan waktunya bulan dan matahari mengalami gerhana. Tidak bisa dilakukan sebelum atau sesudah gerhananya usai. Maka semisal terjadi gerhana pada waktu yang diharamkan untuk sholat, maka tidak haram hukumnya melakukan sholat sunnah gerhana pada waktu itu. Dan kata lain, sholat yang dilarang dilakukan pada 5 waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi setelah sholatnya dilakukan. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan apapun. Ia dilakukan begitu saja tanpa adanya sebab tertentu. Sebagai contoh, ketika Anda memiliki waktu luang dan ingin mengisinya dengan ibadah kepada Allah, maka Anda bisa melakukan sholat 2 rakaat ataupun lebih. Nah, sholat seperti ini disebut sholat sunnah mutlak. Kapanpun, dimanapun Anda berada bisa melakukannya. Hanya saja dilarang dilakukan pada kelima waktu tersebut di atas. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi setelah dilakukannya sholat, sebagai contohnya adalah sholat sunnah safar, yakni sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang hendak melakukan suatu perjalanan. Sebab dilakukannya sholat sunnah ini adalah adanya perjalanan yang akan dilakukan. Karena perjalanannya sebagai sebab baru akan dilakukan setelah dilakukannya sholat, maka sholat sunnah safar tidak diperbolehkan dilakukan pada kelima waktu yang dilarang. Perlu diketahui juga bahwa keharaman melakukan sholat di 5 waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Mekah. Artinya, di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan sholat apapun di waktu kapanpun yang ia kehendaki, termasuk di salah satu dari 5 waktu yang diharamkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ahadan tofa bihadal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Yang artinya, jangan kalian larang seseorang bertawaf dan sholat di rumah ini, yakni Ka'bah, kapanpun ia mau, baik siang maupun malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.